Hai anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Apakah sehat? Oke, baik. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sebagian sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, manfaat sumber daya alam dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pangan sebagai bahan sumber makanan, yang kedua sandang, yaitu sebagai bahan tempat pembuatan pakaian, dan yang ketiga papan, yaitu sebagai tempat pembuatan tempat tinggal. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Nah, apakah kalian sudah tahu semua sumber daya alam dapat dibagi menjadi berapa? Sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua ya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada berapa jenis sumber daya alam. Nah, apakah kalian sudah tahu pengertian sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan terus-menerus dan cepat pulih kembali. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat dibagi menjadi dua ya, yaitu hayati dan non-hayati. Nah, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Baik, di sini kita akan melanjutkan pada yang kedua, yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati berasal dari bukan makhluk hidup atau berasal dari benda mati. Contohnya kalian sudah tahu seperti apa? Yaitu ada tanah, sinar matahari, dan air. Nah, salah satunya air. Air mengalami siklus yang tidak dapat bisa habis karena mengalami pembaruan. Namun, sumber daya alam non-hayati bisa menurun kualitasnya, seperti air pada zaman dahulu bisa langsung dapat diminum dan masih asli. Namun, pada zaman sekarang, banyak air yang berada pada permukiman penduduk yang sudah tercemar karena banyaknya sampah. Sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembuatannya memerlukan cukup waktu yang lama. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam energi, contohnya seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Nah, hal ini sangat bermanfaat sebagai tenaga pembangkit listrik.
pembuatan perhiasan. Baik, kita lanjut yang ketiga. Ada sumber daya alam, mineral, dan non-logam. Nah, contohnya seperti pasir dan berbatuan. Hal ini tentunya sangat bermanfaat sebagai dasar untuk pembangunan seperti rumah, gedung, dan lain sebagainya. Baik, mungkin ini materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Harapan kita ke depannya agar selalu menjaga lingkungan kita, agar sumber daya alam selalu kita manfaatkan dengan waktu yang cukup lama. Cukup sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih.